sebelum menjabat jadi menteri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Bapak juga sebelumnya menjabat sebagai menteri pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Pak Prabowo memberikan 3 mandat khusus untuk Bapak. Boleh jelaskan apa saja ketiga mandat itu dan bagaimana rencananya terkait program-program tersebut? Yang pertama dan paling luas jangkauannya adalah program cek kesehatan gratis. Ya. Ini menyasar 280 juta masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah program percepatan eliminasi tuberkulosis. Karena tuberkulosis ini setiap tahunnya menularkan ke 1 juta rakyat, ya, dan yang meninggalnya 134.000 per tahun. Program yang ketiga adalah membangun 66 rumah sakit umum daerah dari tipe D ke tipe C di daerah-daerah terpencil. Ini jadi ada dalam 2 tahun inilah diharapkan 66 kabupaten kota di daerah terpencil bisa mendapatkan rumah sakit baru. Nah, 3 program ini adalah 3 program quick win Bapak Presiden Prabowo Subianto. Oke. Sebagai orang yang punya latar belakang finance, latar belakang keuangan, saya selalu penasaran gimana Bapak misalnya punya approach ketika menyusun kebijakan kesehatan. Saya sih melihatnya sejak Bapak menjadi pejabat, kebijakan yang Bapak lakukan terlihat terukur dan dicoba sebisa mungkin financially possible. Apakah Bapak punya perspektif itu dalam menyusun kebijakan? Sebenarnya kesehatan itu buat semua masyarakat itu prioritas paling tinggi. Ya. Gimana kita taunya? Ya kita bisa nanya ke diri kita sendiri. Apakah kita mau dapat uang 1 miliar tapi meninggal besok? Apakah kita nggak dapat uang tapi meninggalnya 10 tahun lagi? Ya kita pasti pilih yang gitu kan. Karena semua orang tuh sangat lebih takut wafat daripada takut miskin gitu menurut saya gitu menurut saya. Jadi itu kan tinggi itu di kebutuhan manusia. Artinya apa? Semua orang akan rela mengeluarkan uang berapapun besarnya agar dia tetap sehat. Ini kelihatan sekali kan. Kalau kita punya keluarga sakit, udah pasti kalau yang sakit itu kita segala macam uang kita keluarin agar dia bisa sehat, jangan sampai ada apa-apa gitu ya. Nah, itu yang membuat sebenarnya bahwa kesehatan itu makin kita tua makin mahal. Makin kita tua makin mahal. Di seluruh dunia biaya kesehatan itu, apalagi yang populasinya menua, itu makin mahal. Padahal ini yang sangat prioritas bagi semua masyarakat. Jadi politically akan jadi hal yang sangat sensitif juga. Kalau orang tiba-tiba sakit nggak bisa diobatin, kemudian meninggal gitu kan, pasti kan saudara-saudaranya protes kenapa dia kok nggak dapat layanan kesehatan yang baik. Itu sebabnya sejak awal desain sistem kesehatan kita itu harus mempertimbangkan faktor kemampuan pembiayaan tadi. Itu sebabnya kenapa pilar nomor 4 kita itu transformasi sistem pembiayaan kesehatan. Kita beruntung punya BPJS sehingga asuransi, sehingga kalau kita sakit dibayarin. Tapi kan belum semua orang bisa mendapatkan layanan kesehatan yang diinginkan sesuai dengan pembayaran BPJS-nya dia. Dan semakin dia tua, semakin mahal itu biaya itu. Sehingga memang faktor biaya, faktor anggaran, faktor kemampuan negara untuk menyehatkan masyarakatnya itu memang harus menjadi salah satu faktor utama yang direncanakan dengan baik, difikirkan. Sehingga kombinasi kesehatan sama keuangan menurut saya sih bagus ya, bagus. Kita masuk langsung ke cek kesehatan gratis yang cakupannya luas dan dampak yang diharapkan juga lebih luas. Saya melihat kebijakan ini sebagai pengejawantahan visi Kementerian Kesehatan bahwa penanganan yang lebih baik adalah penanganan yang preventif ketimbang yang kuratif. Bolehkah Bapak menjelaskan hal tersebut lebih lanjut? Nah, Bapak Presiden Prabowo kan ingin agar masyarakatnya sehat, bisa bekerja, produktif, memiliki pendapatan, supaya bisa jadi negara maju atau beliau suka menyebutnya Indonesia Emas di tahun 2045.
Nah, supaya bisa jadi Indonesia emas, ya pendapatan rata-ratanya kan masih tinggi, $14.000 pada kita kan baru 4.800-an. Nah, kalau tinggi ya syaratnya mesti sehat dan pinter. Itu sebabnya kenapa kesehatan juga penting di mata beliau. Nah, strategi membuat 280 juta masyarakat Indonesia ini sehat, dulu kita ngelihatnya lebih banyak strateginya menunggu sampai sakit kemudian diobati. Jadi istilahnya saya mengobati orang sakit atau kuratif. Padahal kalau kita lihat di negara-negara maju yang memang rakyatnya usianya panjang-panjang, artinya sehat dan biaya kesehatannya rendah, itu strategi kesehatannya lebih banyak ke menjaga masyarakatnya tetap sehat, jangan sampai sakit atau promotif preventif. Nah, menjaga masyarakat tetap sehat ini jauh lebih murah dan kualitas hidup jauh lebih baik bagi masyarakat kita. Nah, caranya dengan apa kalau mau preventif itu? Yang pertama, gaya hidup, ya, tidurnya cukup, makannya jangan kebanyakan, olahraganya rajin. Yang kedua, imunisasi pada saat kecil supaya penyakit-penyakit yang bisa dicegah nggak usah kita terkena dulu sampai sakit, bisa kita cegah. Dan yang ketiga, ya rajin cek kesehatan. Karena yang namanya kesehatan yang buruk itu nggak ujuk-ujuk kejadian, dia butuh waktu lama. Ya, penyakit-penyakit istilahnya penyakit kronis kayak jantung, stroke, kanker yang banyak membuat kematian di masyarakat kita itu butuh waktu lama. Namanya juga kronis. Nah, itu kalau ketahuan dini sebenarnya bisa jauh lebih cepat, lebih mudah, lebih murah diobati dengan obatan pencegahan. Oke. Bapak beberapa kali tadi menyinggung soal biaya lebih murah juga, mungkin anggarannya juga lebih efektif gitu. Boleh jelasin nggak Pak, gimana misalnya program cek kesehatan gratis ini bisa translate to biaya yang lebih murah, anggarannya lebih efektif dan sebagainya? Saya rasa saya akan ambil contoh yang dialami seluruh masyarakat Indonesia. Contohnya pada saat COVID. Kalau COVID, gimana pencegahannya atau preventifnya? Kalau masih ingat dulu ada 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, kalau saya tanya, berapa sih biaya mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker? Menurut saya, nggak sampai 500.000 sebulan, gitu kan? Karena paling dipakai buat beli masker sama beli sabun, gitu. Sabun kan sekali sebulan. Bayangkan, biaya pencegahan agar kita tidak kena penyakit COVID, 500.000 sebulan. Gitu tadi, masker, cuci tangan, jaga jarak. Kalau kita kena COVID, kita kuratif kan, menyembuhkan. Tadi preventif tuh 500.000. Kuratif, sakit, nggak masuk rumah sakit, periksa dokter, minum obat waktu itu tuh namanya Avigan gitu kan, diisolasi, itu udah jutaan tuh. Minimal bisa 1 juta sampai 5 juta tuh kalau nginapnya di hotel gitu kan, karena mesti isolasi dari rumah. Bandingkan dengan 500.000 yang tadi beli masker. Kalau dia sakitnya sampai masuk rumah sakit, bisa puluhan juta tuh biayanya. Apalagi kalau pasang ventilator, mesti di CT scan segala macam, itu jadi bisa ratusan juta. Nah, itu contoh konkret bahwa preventif itu lebih murah daripada kuratif. Nah, itu bisa kita tularkan atau kita setarakan dengan penyakit lain, misalnya jantung. Gimana caranya supaya kita nggak kena serangan jantung? Makannya diatur, olahraganya lari, rajin, gitu, sama tidur yang cukup. Biayanya berapa? Paling mahal beli sepatu, gitu kan? Paling berapa sih? Setahun 3 juta, itu udah sepatu mahal, gitu kan? Setahun 3 juta, jadi sebulannya bagi 12 paling berapa? 200.000, gitu kan? 200.000, 250.000 sebulan. Jaga supaya kita tetap sehat, nggak kena serangan jantung. Tapi bayangin, tiba-tiba ya kita sama tes darah berapa sih? Tes darah, tekanan darah tinggi kan bisa diukur sendiri. Terus tes kolesterol sama gula, ya paling 500.000 setiap 6 bulan gitu ya, bisa kita tes darah. Nah, kalau kita lakukan preventif seperti itu, uangnya cuma segitu. Bayangin kalau kita tunggu dulu sampai sakit, kena serangan jantung, masuk rumah sakit, udah puluhan juta. Kalau ternyata mesti dioperasi, mesti pasang ring, itu bisa ratusan juta sampai miliar-miliaran. Itu contoh konkretnya bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Ya, menjaga kita tetap lebih sehat itu lebih murah daripada menunggu sampai kita sakit baru disehatkan.
Oke. Selanjutnya Pak, saya membayangkan dengan adanya program cek kesehatan gratis, itu tuh pemetaan penyakit, bahkan hingga sampai ke titik kabupaten kota tuh lebih komprehensif dan lebih mudah ditargeted gitu. Nah, apakah lantas dengan pemetaan penyakit yang lebih baik ini nantinya bisa membuat misalnya anggaran kesehatan bisa lebih targeted, misalnya lebih nyasar ke memang yang perlu diaddress gitu dari masalah kesehatan? Memang sekarang kan cek kesehatan gratis ini sudah ada 35 jutaan orang lah yang sudah kita cek kesehatan gratis. Itu untungnya karena zaman digital sekarang sudah ada datanya by name, by address. Jadi kita tahu di mana sih sakitnya mereka. Orang-orang ini paling banyak di mana dan jenis sakitnya apa gitu ya. Cara ngobatinnya jadi kita juga sudah tahu dan kita bisa hitung. Misalnya penyakit yang paling banyak ditemuin ya gigi. Kalau gigi kan apa sih, bisa di scaling, bisa ditambal atau dicabut. Ya udahlah kita hitung paling banyak ya tambal lah kira-kira ya. Nah, kita bisa ngitung sekali nambal berapa sih biayanya, 200.000, 300.000. Kalau misalnya dari yang sudah kita lihat kan antara 30-40% itu yang punya masalah gigi ya, 30-40% pada 35 juta. Kan udah lumayan itu, udah 15 juta, ya 15 juta kali lah tambal. Kalau tambal misalnya berapa, saya nggak hafal angka 300.000 gitu kan, ya biayanya segitu. Tapi itu lebih baik daripada dia nggak ditambal, bolong, masih dicabut. Wah, itu kan lebih mahal daripada ditambal. Apalagi cabutnya karena ini nggak bisa ngomongnya, mesti pasang implan, jadi lebih mahal lagi kan. Lebih baik giginya dirawat, ditambal, jadi jangan sampai rusak sehingga harus dicabut. Jadi bisa dibilang walaupun misalnya niat utamanya adalah misalnya cek kesehatan gratis, tapi efeknya ini bisa meluas hingga ke pada akhirnya menghemat pengeluaran kesehatan, menghemat anggaran kesehatan gitu. Iya, jadi itu tadi yang saya sampaikan, mencegah itu jauh lebih murah daripada mengobati sih. Oke. Jadi jangan sampai sakit lah wartawan, karena kalau nanti sakit kan uangnya habis banyak buat ngobatin aja itu. Ada asuransi kok kalau di sini. Ada iya, asuransi. Tapi mesti bayar asuransi kan nanti ya kan perusahaannya gitu. Saya membayangkan ketika misalnya jumlah tes kesehatan itu meningkat, saya membayangkan kasus-kasus yang ditemukan mungkin akan meningkat daripada sebelumnya. Misalnya penyakit jantung yang selama ini underreported, sekarang mungkin bisa menunjukkan angka aslinya misalnya. Apakah Bapak melihat itu sebagai hal yang bagus atau ini ada kendalanya sendiri dari angka ini, Pak? Penyakit jantung itu setahun meninggalnya 250.000. Dan pengalaman saya di COVID, kalau dicatat 250.000, realitasnya bisa 3 kali itu. Jadi mungkin 750.000 yang wafat karena penyakit jantung. Pak, penyakit jantung kalau ketahuan lebih dini gimana? Menurut saya lebih bagus. Kenapa? Jadi bisa diobati lebih dini, nggak usah nunggu sampai kena serangan jantung, gitu kan? Karena kalau udah serangan jantung, kemungkinan wafatnya kalau dia nggak tertangani berapa? 4 jam itu gone dia kan, 4 jam sampai 6 jam nggak tertangani dia gone. Jadi kalau ditanya, Pak, nanti ketahuan tuh banyak orang yang sakit jantung. Menurut saya nggak apa-apa. Kenapa? Artinya kita bisa obati cepat sebelum dia kena serangan jantung kan? Kalau udah kena serangan jantung dia wafat. Sama aja kalau saya punya keluarga gitu. Lebih baik ayah saya atau kakak saya ketahuan kolesterolnya tinggi atau gulanya tinggi sehingga kita bisa obatin daripada nunggu dulu dia kena serangan jantung gitu kan. Itu kan lebih deg-degan buat kita sebagai keluarganya. Yes. Dengan lebih banyak tes, ada kemungkinan juga kita menemukan lebih banyak kasus-kasus unik di mana hal ini bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk riset atau penelitian medis. Apakah ada semacam tujuan itu juga, Pak, dalam pelaksanaan program cek kesehatan ini? Jadi kita semacam memperkaya ilmu medis kita di Indonesia. Penelitian mengenai cek kesehatan itu sudah sangat banyak dilakukan di seluruh dunia. Ya, jadi saya kasih contoh misalnya di Korea. Di Korea mereka ngecek orang yang punya tekanan darah tinggi. Ya, karena tekanan darah tinggi adalah penyebab sakit stroke sama jantung. Sakit stroke sama jantung adalah penyakit nomor 1, nomor 2 pembunuh di Indonesia paling besar. Ya. Jadi di Korea dia lihat, oh ternyata dulu yang punya darah tinggi di Korea banyak banget. Darah tinggi itu ada obatnya, diminum tiap hari, namanya amlodipin. Obatnya murah banget.
Ya, obatnya murah banget ya. Mungkin sebulan nggak sampai 100.000 tuh minum tiap hari tuh minum obat amlodipin. Tapi kalau dia minum obat itu, tekanan darah tingginya jadi normal karena terkontrol. Nah, begitu di Korea diteliti dijalankan, ternyata orang yang meninggal stroke sama jantung turun drastis sekali. Dan itu masuk ke jurnal-jurnal penelitian di luar negeri. Itu sebabnya kenapa banyak sekarang negara yang melihat hasil penelitian seperti itu geser juga daripada nunggu sampai serangan jantung apa stroke yang kemungkinan meninggalnya tinggi sekali dan mahal perawatannya, mendingan ukur tekanan darah aja setiap hari gitu. Kalau udah tinggi ya mesti minum amlodipin. Nah, di Indonesia data-data seperti itu belum banyak. Akibatnya ya penelitiannya nggak ada. Dengan adanya cek kesehatan gratis ini, kan datanya masuk semua nih. Ada tugas kedua sih yang harus kita lakukan sesudah dicek. Kalau ternyata merah gitu, darah tinggi lah, gula tinggi, atau kolesterol tinggi, dia harus ada tata laksananya obatnya. Bukan obat mencegah dia sakit ya, bukan obat untuk menyembuhkannya, tapi obat untuk mengendalikan lah faktor risiko ini agar jangan sampai sakit. Nah, itu rencana kita tahun depan akan kita mulai jalankan. Nah, itu juga akan menjadikan sumber data penelitian yang sangat luar biasa. Kita bisa bandingin nih, oh sekarang kan kita udah tahu yang meninggal 250.000 dicatat, di sekitar 750.000 yang meninggal karena jantung. Nanti kalau kita udah cek kesehatan gratis nih, kemudian kita berikan obatnya, kita lihat yang tadinya tekanan darah tingginya nggak terkontrol, yang jadi terkontrol berapa banyak. Yang tadi tekanan darah tinggi, kemudian stroke sama jantung berapa banyak. Sekarang kalau dia udah terkontrol, kena stroke sama jantung berapa banyak. Sehingga dengan demikian kita bisa memiliki data dan penelitian sama seperti di negara-negara maju. Dalam pelaksanaannya dari Februari sampai September ini, apakah ada kendala yang masih banyak ditemui di lapangan? Misalnya, sulit untuk mengajak masyarakat untuk ikut tes kesehatan. Saya membayangkan mungkin ada kekhawatiran bahwa mereka menemukan penyakit yang selama ini komorbid, padahal mereka merasa baik-baik saja misalnya. Bagaimana Pak? Ya, nomor satu, waktu itu lebih ke pada saat kita mulai memang belum siap infrastruktur sama orang-orangnya. Tapi kita bisa beresin dalam sebulan karena kita memanfaatkan 10.000 puskesmas yang udah ada sekarang. Itu tinggal masalah sosialisasi dan edukasi mulai naik tuh screeningnya. Terus waktu itu kita lihat juga, kita batasin kan pas bulan ulang tahunnya dia aja. Jadi itu yang masuknya juga ternyata terbatas. Akhirnya kita buka, boleh asalkan setahun sekali, ya ini hadiah ulang tahunnya bolehlah dipakai waktunya kapan aja. Itu naiknya tinggi sekali. Nah, terus jadi dia naik tuh 0 per hari ke 20.000 per hari, naik tuh sampai 200.000 per hari. Nah, terakhir yang kita buka adalah buka anak-anak sekolah nih. Sebelumnya belum ada kan, anak sekolah kita buka karena anak sekolah kita ininya nggak di puskesmas ceknya, tapi di sekolah karena lebih efisien kan, lebih banyak. Itu langsung naik sekarang sampai 500.000 per hari ini. Jadi kalau 500.000 per hari kan, seminggu itu udah 2,5 juta tuh, bisa 3 juta lah. 3 juta sebulan itu kan 12 juta. 12 juta kali 12 bulan udah 144 juta. Itu target saya 3 tahun sih sebenarnya. Jadi saya ngeliat sih trennya bagus. Memang masih, saya juga dengar ada beberapa orang yang masih ragu nanti kelihatan penyakitnya apa. Ya. Tapi kalau saya lihat angkanya segini, itu masih lumayan bagus lah. Yang mau dites sekarang udah 500.000 per hari ya. Nanti kalau ada yang belum terjangkau, nanti kita kejar. Itu kan masalah edukasi aja. Buat saya yang penting adalah begitu udah di screening ketahuan ada yang merah kan, ini yang harus dikasih obat sehingga masyarakat merasakan manfaatnya. Oh, saya kalau ternyata merah, saya bisa datang ke puskesmas dapat obat gratis dan saya bisa minum setiap hari. Itu bisa mengendalikan semua yang merah-merah tadi rapotnya jadi hijau. Untuk apakah misalnya kendala kekurangan tenaga kesehatan dan sebagainya itu masih ada nggak? Kita beruntung karena puskesmas udah ada 10.000 ya, dan dokter perawat bidannya udah cukup banyak. Jadi memang sekarang mereka kelihatan lebih sibuk, tapi mereka juga seneng kok, karena ini memang tugas yang mereka impikan dari dulu. Teman-teman puskesmas sudah tahu, mereka itu tugasnya
promotif preventif. Mereka tugasnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan ngobatin yang sakit. Cuma dulu kurang mendapatkan perhatian, alatnya kurang, nggak ada aplikasinya kebanyakan, internetnya juga nggak bagus. Sekarang kan dengan fokus ke cek kesehatan gratis, semua fasilitas juga infrastruktur diberikan ke modernisasi puskesmas ini. Oke. Selanjutnya soal, mungkin jadi lebih lebar dari soal program cek kesehatan gratis, Pak. Dan kayaknya ada sesuatu yang coba dikejar Kemenkes dengan transformasi kesehatan, dan mungkin program cek kesehatan gratis, terus juga soal mengentaskan tuberkulosis, terus juga pembangunan rumah sakit di 3T itu jadi bagian dari itu. Mungkin boleh jelasin soal transformasi kesehatan. Strategi utamanya kita adalah pengen menciptakan masyarakat kita kan tetap sehat. Dan kalau pun mereka sakit, itu mereka harus bisa mendapatkan layanan kesehatan yang mudah gitu. Jangan susah, mesti sakitnya di Papua, mesti ke Jakarta, itu kan susah. Jadi aksesnya mesti mudah, kualitasnya mesti baik, dan harganya mesti terjangkau. Nah, dua prinsip ini menjaga agar masyarakat tetap sehat, satu. Dan yang kedua, kalau dia sakit, dia harus dapatkan layanan kesehatan itu dengan mudah, dengan kualitas bagus, dan harga yang terjangkau. Itu yang mendasari strategi transformasi kesehatan kita. Nanti kita bagi-bagi kan, yang ada 6 pilar. Pilar pertama adalah meningkatkan layanan primer, ya, puskesmas, promotif preventif. Yang kedua, layanan sekunder, ini rumah sakit. Kita buat di seluruh kabupaten kota supaya tadi aksesnya gampang gitu kan, kualitasnya juga sama antara semua kabupaten kota, dan harga terjangkau karena nggak usah terbang-terbang. Yang ketiga adalah transformasi dari sistem ketahanan kesehatan, obat-obatan, ini alat kesehatan, bahan habis pakai yang dulu banyak import, jadi mahal, ini susah diakses juga. Yang keempat, pembiayaan kesehatan agar harga yang terjangkau. Kelima, transformasi SDM, karena ini yang dibutuhkan agar orang-orangnya cukup ya, dan distribusinya merata. Yang keenam, transformasi teknologi kesehatan. Nah, 6 itu yang menjadi strategi transformasi kesehatan kita untuk capai dua objektif utama tadi. Satu, menjaga masyarakat tetap sehat. Dua, kalau dia sampai sakit, dia harus dapat layanan kesehatan dengan mudah, murah, dan bagus. Terima kasih Pak Menteri atas waktunya, juga terima kasih atas insight yang diberikan selama wawancara, juga mau kasih waktu ngobrol buat Kata Data. Ya, sahabat Kata Data, berikut wawancara kami dengan Pak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal program pemerintahan Prabowo Subianto selama 1 tahun terakhir. Semoga wawancara ini berhasil menambah wawasan untuk sahabat Kata Data dimanapun berada. Saya Reza Palevi, sampai jumpa kembali.